Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan materi yang ada di buku Akuntansi Suatu Pengantar 2, karangan saya sendiri Catur Sasongko, kemudian Kuratun Ain dan Aisyah Tia Pratiwi. Kali ini saya akan membahas tentang materi di bab 15, yaitu utang obligasi. Seperti biasa, jangan lupa kunjungi e-learning.perpisahanlimbah.com, cari e-learning akuntansi suatu pengantar 2 ini yang dapat Anda akses secara gratis dengan membeli buku akuntansi suatu pengantar 2 di lexikabookstore.com karena ada promo diskon menarik. Nah, e-learning tersebut juga bisa dapat Anda akses dengan cara membeli kode aksesnya di e-learning penerbitsalemba.com, cari e-learning akuntansi suatu pengantar 2 yang berisikan kuis-kuis yang Anda dapat kerjakan secara mandiri, video pembelajaran, video soal dan pembahasan. Oke, kita mulai ya. Kita mulai pembahasan dengan menjelaskan jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada mortgage bonds, ini atau utang hipotek, adalah obligasi yang dijamin dengan aset tertentu. Biasanya adalah rumah atau apartemen atau bangunan. Berikutnya adalah obligasi konversi. Obligasi konversi ini nanti saat jatuh tempo, pemilik obligasi dapat menukar obligasi yang dimiliki dengan sejumlah saham dari perusahaan penerbit obligasi. Berikutnya ada callable bonds. Obligasi yang dapat ditarik kembali oleh perusahaan sebelum jatuh tempo. Jadi katakanlah ada obligasi, dia jatuh temponya 10 tahun, tapi setelah 5 tahun diterbitkan, itu penerbit obligasinya boleh membeli kembali. Jadi tidak perlu menunggu sampai nanti obligasi jatuh tempo dan penerbit obligasi membayarkan ke pemilik obligasi. Kemudian ada zero coupon bonds. Ini obligasi yang tidak membayarkan kupon bunga secara periodik setiap tahun, tapi nanti dia akan dibayarkan sebesar nilai nominal saat obligasi jatuh tempo. Nah, zero coupon bonds ini obligasi yang dijual dengan diskon yang besar. Katakanlah misalnya nilai obligasinya 1 miliar, dijual pada harga 400 juta untuk jatuh tempo 10 tahun. Nah, 10 tahun yang akan datang, itu penerbit zero coupon bond akan membayar 1 miliar kepada pemilik obligasi yang sudah membeli obligasi tadi dengan harga 400 juta. Jadi sebenarnya tidak zero coupon bond ya, cuma zero coupon bond di sini obligasinya tidak membayarkan kupon bunga secara periodik, katakanlah setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, atau setiap tahun sekali. Kemudian ada obligasi serial, obligasi yang membayar bunga secara berkala hingga jatuh tempo, disebut juga sebagai serial bonds. Kemudian ada junk bonds, obligasi ini memberikan imbal hasil yang tinggi namun sangat beresiko. Resikonya adalah saat obligasi ini jatuh tempo, kupon bunga maupun nilai nominal obligasi, penerbit obligasi tidak mampu membayar kupon dan nilai nominal obligasi. Nah, dia bersifat spekulatif. Kemudian ada debentures, ini adalah obligasi jangka panjang yang tidak dijaminkan dengan aset tertentu oleh perusahaan penerbit. Nah, ini jadi obligasi ini apabila nanti default ya tidak ada aset perusahaan penerbit yang diambil. Seperti itu ya. Nah, karena tidak ada jaminannya. Beda dengan mortgage. Kalau tadi mortgage bonds ini jaminannya adalah katakanlah gedung perusahaan. Jadi ketika perusahaan penerbit mortgage bondnya tidak bisa melunasi pokok maupun bunganya, maka bangunan yang dijaminkan bisa disita. Nah, debentures karena tidak ada jaminan tentu beresiko sehingga biasanya yang menerbitkan adalah perusahaan yang sudah memiliki reputasi dan kredit rating atau peringkat kredit yang baik. Kemudian ada sukuk. Sukuk ini adalah obligasi berbasis prinsip syariah. Berdasarkan PSAK 110, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat yang didukung aset sebagai jaminan. Berikut ini adalah istilah dasar dalam obligasi. Yakinkan Anda memahami istilah dasar obligasi ini karena akan banyak digunakan pada pembahasan slide-slide berikutnya.
Yang pertama, nilai nominal atau par value, kemudian jatuh tempo atau maturity, indenture, kemudian harga obligasi, dan sinking fund atau dana pelunasan. Nilai nominal adalah jumlah yang akan diterima oleh pemegang atau pemilik obligasi pada saat obligasi jatuh tempo. Contoh obligasi dengan nilai nominal 1 miliar, kupon bunga 6%, dia akan memberikan bunga sebesar 60%, 60 juta setiap tahun, dan saat nanti jatuh tempo, pemilik atau pemegang obligasi akan mendapatkan 1 miliar. Jatuh tempo jangka waktu sejak diterbitkan obligasi sampai nanti obligasi harus dibayarkan nilai nominalnya kepada pemegang obligasi. Kemudian indenture, kontak hukum antara perusahaan penerbit obligasi dan trustee atau wakil pemegang obligasi. Nah, ini adalah beberapa yang disebutkan dalam indenture. Harga obligasi adalah harga yang dibayarkan oleh investor saat membeli obligasi di pasar perdana, primary market, atau pasar sekunder, secondary market. Contoh, obligasi dengan nilai nominal 1 miliar dan kuotasi harga 101,64 akan dibeli dengan harga 1 miliar 16.400 ya. Jadi ini harga jualnya adalah 1M dikali harga jual nilai nominal 1M ya, 1M. Harga jualnya itu 101,64 itu maksudnya adalah 1 miliar kali 101,64%. Maka pembeli obligasi pada harga ini harus membayar 1 miliar 16.400.000 rupiah. Nanti saat obligasi jatuh tempo, dia akan mendapat sebesar nilai nominal berapa 1 miliar. Nanti secara periodik akan mendapatkan kupon bunga. Sinking fund adalah dana yang disisihkan secara rutin oleh penerbit obligasi dalam upaya nanti mempermudah penerbit obligasi untuk membayar nilai nominal obligasi saat obligasi jatuh tempo. Selanjutnya kita masuk terkait konsep nilai sekarang atau present value dalam penentuan harga obligasi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menentukan harga obligasi. Yang pertama adalah nilai nominal obligasi yang merupakan nilai saat obligasi jatuh tempo. Kedua adalah tingkat suku bunga kupon obligasi dan periode pembayaran kupon obligasi. Apakah setiap 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, itu akan menentukan harga obligasi. Meskipun katakan tingkat suku bunga kuponnya sama 6% per tahun, tapi dibayarkan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan 1 tahun sekali, itu memiliki dampak terhadap present value atau harga jual obligasi nantinya. Berikutnya adalah tingkat suku bunga pasar untuk obligasi sejenis. Nah, nanti ini untuk menentukan apakah ada diskon, dijual pada nilai nominal, atau dijual dengan premium. Berikutnya adalah hubungan antara tingkat suku bunga pasar dan suku bunga kupon obligasi. Kondisi suku bunga pasar sama dengan suku bunga kupon obligasi, maka obligasi dijual sebesar nilai nominal. Tidak ada agio atau disagio atau tidak ada diskon on bonds atau premium on bonds. Nah, kalau suku bunga pasar lebih besar daripada suku bunga kupon obligasi, maka harga jual obligasi lebih rendah daripada nilai nominal. Jadi terdapat disagio atau discount. Sebaliknya, jika suku bunga pasar lebih rendah daripada suku bunga kupon obligasi, maka harga jual obligasi lebih besar daripada nilai nominalnya. Terdapat agio atau premium atau premi. Berikutnya kita masuk untuk pencatatan atas obligasi yang diterbitkan pada nilai nominalnya. Berikut ini adalah datanya. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Damar Persada menerbitkan obligasi dengan rincian sebagai berikut. Tingkat suku bunga kupon obligasi 12% per tahun. Kemudian obligasi ini akan jatuh tempo selama 5 tahun. Nilai nominal obligasinya adalah 2 miliar rupiah. Pembayaran bunga setiap 1 Juli dan 1 Januari setiap 6 bulan ya. Atau disebut juga dengan semi-annually. Suku bunga pasar atau market rate pada saat penerbitan adalah 12%. Nah, ini berarti antara suku bunga kupon itu sama dengan suku bunga pasar. Nah, tadi sudah jelas bahwa
Apabila tingkat suku bunga kupon obligasi sama dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku, maka obligasi dijual pada nilai nominalnya. Berikut ini adalah skema obligasinya, tanggal 1 Januari penerbitan obligasi, 1 Juli pembayaran kupon bunga yang pertama, 31 Desember ini tanggal penyusunan laporan keuangan, 1 Januari 2020 pembayaran kupon bunga yang kedua atau 2 Januari 2020, dan kemudian 1 Januari 2024 adalah pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan nilai nominal obligasi. Nah, buatlah ayat jurnal yang terkait dengan transaksi penerbitan obligasi tersebut. Berikut ini adalah ayat jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi yang dijual pada nilai nominal. Tanggal 1 Januari 2019, akunnya adalah debitnya kas, kreditnya adalah utang obligasi. Di debit 2 miliar sebesar nilai nominal obligasi. Tidak ada diskon maupun premium. Berikutnya adalah jurnal pembayaran kupon bunga obligasi pertama kali, yaitu 1 Juli 2019. Di debit beban bunga, kreditnya adalah kas. 120 juta ini adalah tingkat suku bunga kuponnya adalah 12% per tahun. Nah, kemudian dia dibayarkan setiap 6 bulan sekali, maka kita kalikan dengan 1/2 atau 6% setiap kali bayar bunga, kita kali dengan 2 miliar rupiah. Ini adalah nilai nominal. Ini 6% kali 2 miliar itu adalah 120 juta rupiah. Di debit beban bunga, kreditnya adalah kas. Nah, kemudian jurnal pengakuan beban bunga pada tanggal 31 Desember. Sebetulnya kupon bunganya kan dibayar 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Nah, cuma di sini karena tanggal 31 Desember tutup buku akan dibuat laporan keuangan dan beban bunga diakui sejak pembayaran bunga terakhir sampai tanggal neraca. Ya, diakui. Nah, tidak melihat apakah sudah dibayarkan kasnya atau belum. Nah, dari 1 Juli sampai ke 31 Desember itu, tahun tutup buku, itu sudah 6 bulan. Maka di debit beban bunga, tapi kreditnya karena belum dibayarkan ini kupon bunganya ke pemegang obligasi, maka di kreditnya adalah utang bunga. Nilainya sama, 120 juta dari sini. 12% kali 1/2 kali 2 miliar. Nah, tanggal 31 Desember 2019 tadi sudah diakui beban bunganya, dibuat jurnal beban bunga pada utang bunga, maka di 1 Januari 2020 tidak lagi dicatat sebagai beban bunga, tapi lebih ke arah pembayaran kupon bunganya, pelunasan utang bunganya. Maka di debit itu adalah utang bunga, kreditnya kas. Beban bunganya sudah dicatat di 31 Desember 2020. Nilainya sama 120 juta. Nah, nanti saat obligasi jatuh tempo 1 Januari 2024, maka utang obligasi yang sebesar nilai nominalnya itu akan dibayarkan. Nah, di debit utang obligasi pada kredit kas 2 miliar rupiah. Berikutnya kita masuk ke pencatatan obligasi apabila obligasi diterbitkan dengan diskon atau diskonto atau disagio. Berarti diterbitkan harga jualnya tidak sama dengan nilai nominalnya, berbeda dari yang contoh di awal. Berikut ini disajikan informasinya. 1 Januari 2019 PT WDM menerbitkan obligasi nilai nominal 10 miliar rupiah, jangka waktu 10 tahun, tingkat suku bunga kupon 12% per tahun, pembayaran bunga setiap tanggal 1 Januari, ini berarti kupon bunga dibayarkan 1 tahun sekali. Nah, contoh yang sebelumnya yang dijual pada nilai nominal, kupon obligasi dibayar setiap 6 bulan atau setahun 2 kali. Ya, jadi 1 tahun sekali. Oke. Nah, kemudian tingkat suku bunga pasar itu adalah 13% per tahun. Nah, sekarang berarti tingkat suku bunga kupon itu lebih rendah daripada tingkat suku bunga pasar. Nah, tingkat suku bunga kuponnya 12% per tahun,
Adapun pasar 13% per tahun. Nah, ini berarti obligasi dijual tidak pada nilai nominalnya, tapi pada diskontonya. Pada diskon atau diskonto. Nah, ini skemanya. Harga obligasi dijual, nilai nominal 10 miliar dijual pada harga 9 miliar 648 juta 600 ribu rupiah. Berarti di sini harga jual lebih rendah daripada nilai nominal. Nah, berarti ada diskon. Nah, ini skemanya 1 Januari penerbitan obligasi nilainya 9 miliar 648 juta 600 ribu rupiah. 31 Desember tanggal pembuat penyusunan laporan keuangan. Kemudian pembayaran bunganya 1 Januari 2020 dan pelunasan obligasi tanggal 1 Januari 2024. Nah, buat ayat jurnal terkait dengan transaksi yang ada ini. Kita mulai dengan mencatat saat obligasi diterbitkan dengan diskon. Nah, di debit itu kas, ini sebesar harga jual obligasi. Nah, yang sebesar 9 miliar 648 juta 600 ribu rupiah. Kemudian di kredit, ini utang obligasi. Ya, utang obligasi itu sebesar 10 miliar rupiah. Ini adalah sebesar nilai nominal. Jadi mau diterbitkan dengan nilai nominal atau dengan diskon, utang obligasi itu dicatat ketika penerbitan pertama saat sebesar nilai nominalnya. Nah, kemudian disagio obligasi atau diskon obligasi itu selisihnya 351.400.000. Maka penyajiannya saat penerbitan ini di debit utang obligasi ini sebesar nilai nominal, kemudian ada diskonnya atau disagio sebesar 351.400.000 rupiah. Diskon mengurangi nilai nominal untuk mendapatkan utang obligasi netonya sebesar 9.648.600.000 rupiah. Atas diskonto obligasi itu akan diamortisasi. Nah, ada dua metode amortisasi. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line. Dengan metode garis lurus ini, amortisasi diskon atau premium itu nilainya sama setiap periode, setiap kali pembayaran bunga. Dan yang kedua adalah metode suku bunga efektif atau metode suku bunga effective interest method. Nah, ini amortisasi dihitung menggunakan suku bunga pasar efektif saat obligasi diterbitkan. Nah, untuk kali ini yang akan diajarkan itu adalah tentang amortisasi diskon atau premium dengan metode garis lurus atau straight line. Berikut ini adalah amortisasi diskon dengan menggunakan metode garis lurus. Untuk contoh soal ini, itu kupon obligasi dibagi per tahun, maka amortisasi dilakukan setiap tahun. Kalau kupon bunga dibayarkan setiap 6 bulan atau setahun 2 kali, maka amortisasinya pun dihitung setiap kali bayar bunga. Contoh misalnya kalau obligasi jatuh temponya 5 tahun, bunga dibayar setiap tahun, maka amortisasinya adalah formulanya itu adalah jumlah diskon obligasi dibagi jangka waktu obligasi. Tapi kalau obligasi membayarkan kupon bunganya 2 kali dalam setahun, jatuh tempo juga 5 tahun. Nah, itu nanti jumlah diskon obligasinya, ya ini diskonnya ya, itu dibaginya adalah 5 tahun kali dalam setahun bayar bunga berapa? 2 kali, berarti dibagi 10. Nah, kalau tiap bulan ya berarti 5 kali 12, 60 kali. Jadi amortisasi itu dilakukan saat setiap kali melakukan pembayaran bunga atau tanggal penyusunan laporan keuangan per tanggal 31 Desember misalnya. Nah, contoh di sini itu dia per tahun bayar bunganya. Maka diskon yang sebesar 351.400.000 rupiah itu dibagi 5. Maka setiap tahun akan diamortisasi diskon obligasi sebesar 70.280.000 rupiah. Nah, amortisasi diskon ini akan menambah apa yang ditambah? Beban bunga. Nambah beban bunga, tetapi bunga yang dibayarkan tetap sebesar kuponnya.
Nah ya, nanti di jurnalnya Anda akan lihat bagaimana perlakuan atas amortisasi diskon ini. Kemudian jurnalnya per 31 Desember 2019, karena akan menyusul laporan keuangan di 31 Desember 2019, debitnya beban bunga. Nah, kemudian ada utang bunga. Nah, utang bunga ini dapatnya dari 12% kali 10M. Ini nanti akan dibayarkan ke pemegang obligasi. Tapi beban bunganya itu tidak 1,2M. Beban bunganya adalah utang bunga plus disagio atau diskon obligasi. Jadi, diskon obligasi itu menambah beban bunga yang nantinya akan mengurangi pendapatan untuk memperoleh laba atau rugi tahun berjalan. Nah, nanti amortisasi premium ini bisa berbeda. Nah, ini yang 70-80 ini amortisasinya menggunakan metode straight line. Oke. Tanggal 1 Januari 2020 utang bunganya dibayarkan. Nah, utang bunganya tidak memasukkan komponen amortisasi diskon. Utang bunga pada kas 1,2 miliar. Beban bunganya sudah dicatat di 31 Desember 2019. Nah, setiap kali mencatat beban bunga itu diskon akan diamortisasi. Nah, diskon akan menjadi nol, ya, akan jadi nol karena kan ketika diamortisasi diskon itu berkurang, ya, diskonnya berkurang. Nah, akhirnya nanti saat obligasi jatuh tempo, diskon obligasinya sudah tidak ada. Maka jurnal pelunasan obligasinya adalah debitnya utang obligasi pada kas sebesar 10 miliar ini adalah nilai nominal obligasi. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait materi di buku Akuntansi Suatu Pengantar 2 karangan Catur Sasongko, Kuroton Ain dan Aisyah Diah Pratiwi. Materi yang dibahas adalah materi bab 15 utang obligasi. Video lengkapnya dapat Anda akses di e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning Akuntansi Suatu Pengantar 2. Ya. Nah, nanti ada video-video, tidak hanya video pembelajaran ini, tapi juga video soal dan pembahasan dan kuis yang bisa Anda kerjakan mandiri. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.